Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dikutip dari akun Facebooknya Noval Khan Al-Bandawi, beliau itu membuat status juga menyertakan kitab yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Masyhur, yakni kitab Syarhud Dhahirah. Kang Asep Ali, sepupu saya, dia termasuk yang menemui langsung Habib Taufik, Ketua RA, pada saat berkunjung ke Kanoman. Katanya, Habib Taufik bertanya ke pihak Kanoman apakah betul bahwa tulisannya silsilah ini ditulis oleh Belanda, ujarnya. Dijawab oleh pihak Kanoman, iya betul, itu ditulis oleh Belanda pada zaman pemerintahan Belanda, jawabnya. Hal ini sudah sesuai seperti keterangan yang ada dalam kitab Syarhud Dhahirah, lihat gambar di bawah ya. Pertanyaannya, sudah tahu kalau itu riwayatnya berasal dari Belanda atau kafir harbi, lantas kenapa Rabi'ah Alawiyah masih hendak meneruskan pencatatan Syarif Hidayatullah ke Ali bin Ubaidillah? Apa alasan mempertahankan tulisan yang riwayatnya berasal dari Belanda ini? Ada apa? Kenapa tidak pelajari dulu, berhati-hati, kalau tidak khawatirnya tergolong sebagai penerus perusakan sejarah Wali Songo yang dilakukan Belanda. Ini adalah orang Bandekrep ya, Gus Noval Khan Al-Bandawi. Jadi ini sangat menarik teman-teman, dimana memang ya sebagaimana yang kita ketahui, memang di kitab Syarhud Dhahirah itu yang menjelaskan tentang Wali Songo itu kan memang dari orang Belanda, sejarah Belanda yang menulis yang gitu. Sehingga ya wajar lah kalau Akang Noval ini juga mempertanyakan, kok masih mau, udah jelas itu tulisannya orang Belanda, kok masih mau diteruskan pencatatannya Sunan Gunung Jati ke Alwi bin Ubaidillah atau ke Abdul Malik Asmathan bin Alwi Amil Fagi gitu. Dan beliau juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan di akun Facebook beliau, teman-teman ya. Jadi kata beliau itu, dari jejak yang ada pun Syarif Hidayatullah itu tidak ada yang menunjukkan bahwa beliau dari Yaman gitu. Jadi artinya dari peninggalan jejak-jejak yang ada. Jadi Akang Noval Khan Bandawi ini mengatakan Syarif Hidayatullah itu tidak ada jejak yang dari Yaman ya. Tidak ada Thariqah Alawiyin, tidak ada Thariqah Alawiyin yang dibawa Wali Songo, tidak ada Hadrat yang membawa lur dari Yaman, maulid yang dibawa Barzanji bukan Ratib nah, gitu. Tidak ada yang bergelar Habib, padahal gelar Habib sudah digunakan oleh Habib Ali Asyakkan pada abad ke-8, artinya sebelum Wali Songo sudah ada gelar itu, tapi pun tidak ada satupun dari para Wali Songo yang bergelar Habib. Nah ini diantara pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan oleh Akang Noval Khan Al-Bandawi ini, teman-teman. Jadi ya beliau sepertinya memang tidak sepakat ya bahwasannya apa yang beliau kemukakan yang disampaikan oleh orang-orang atau berdasarkan kitab yang ditulis dalam kitab Syarhud Dhahirah justru itu riwayatnya orang Belanda gitu. Riwayat Belanda ngapain mau dipakai? Nah, sedangkan jejak peninggalan Sunan Gunung Jati, baik rotibnya atau amaliyah-amaliyahnya, itu tidak ada yang semua mengandung Yaman, nggak ada gitu. Kok bisa? Artinya kenapa beliau kok bisa dikatakan dari Yaman gitu ya? Teman-teman sekalian, sehingga menurut saya ini memang layak menjadi pertanyaan besar ini. Ya semuanya sih, jadi semua Wali Songo akan ada pertanyaan seperti itu. Karena terbukti memang
para wali tidak ada yang membawa torekoh Alawiyah, dan hadrah-hadrah yang digunakan di keluarga Wali Songo itu juga tidak ada yang berjalur ke Yaman ya. Ya andaikan ada sekarangan ini aja, jadi di abad 20-an ini baru ada ya hadrah-hadrah ke Yaman itu, atau abad ke-19 itu baru ada yang hadrah ila Yaman itu. Tapi kalau sebelum-sebelumnya memang nggak adanya. Sehingga ya beliau mempertanyakan itu. Dan lagian memang mengenai Syarif Hidayatullah itu sendiri kan memang ada berbagai ada berbagai referensi yang memang tidak mengarah kepada Yaman, cuman satu gitu. Yang setahu saya cuman satu, yang itu Purwaka Carubanagari itu. Itu pun ya dari Abdul Malik itu ke Alwi Mesir gitu. Jadi jalurnya Alwi Mesir, Abdul Malik ke Alwi Mesir. Nah, sedangkan kan Alwi abahnya Abdul Malik ini, kalau memang itu adalah Abdul Malik Asbadhan, tentu kan ya bukan dari Mesir gitu. Alwi leluhurnya Alwi yang menjadi, atau Alwi Amil Fagi itu kan di Hadramut Yaman, bukan Mesir. Sedangkan data Cirebon sendiri itu Mesir. Juga ada di situ sambung kepada Qasim bin Idris. Ada Idris, ada Qasim. Nah ini kan menarik. Itu identik dengan nama-nama Musa, keturunan dari Musa Al-Kadzim gitu. Sehingga kalau melihat seperti ini, tentunya memang data-data yang umum yang tidak tercampur tangan Yamanisasi, justru memang datanya versi pendek kepada Al-Husaini. Sepengetahuan saya pribadi, memang rata-rata manuskrip tua yang dari tahun 1600, 1700, 1800 itu semuanya adalah catatan-catatan yang versi pendek Al-Husaini, dan ada data-data yang menunjukkan itu keturunan dari Musa Al-Kadzim. Ya wajar lah kalau memang Kang Noval ini mempertanyakan itu. Di samping itu juga sudah ada isbat dari Mesir, isbat dari Irak ya, bahwasanya memang Jumadil Kubra itu kan memang bukan dari Yaman gitu. Ditambah lagi ada hasil beberapa tes DNA dari keluarga Wali Songo, keturunan Banten, keturunan Sunan Ampel, keturunan Sunan Kudus, ada beberapa orang keturunan Sunan Kudus. Ada beberapa orang keturunan daripada Sunan Giri. Mereka semua tes DNA semuanya, dan memang tidak ada peta migrasi ke Yamannya. Sehingga kalau mempertahankan mereka jalur Yaman kan ya sangat membagongkan gitu. Bagi saya membagongkan. Kenapa? Karena nggak ada data dari Yaman gitu. Peta migrasinya nggak dari Yaman itu gitu. Justru peta migrasi mereka yang sudah tes DNA itu, yang keturunan Al-Husaini Sunan Ampel, yang keturunan Jumadil Kubro Banten yang keturunan Jumadil Kubro, juga yang keturunan dari Sunan Kudus Sunan Giri, itu peta migrasinya nggak ke Yaman gitu. Justru dari Hijaz ke Asia, Pakistan, ke Irak, Iran, dari ke Asia Tengah, ke Asia Timur, nah kan begitu. Jadi ya sangat ya perlu betul, memang beliau mengatakan perlu kehati-hatian untuk membuktikan apakah betul memang mereka jalur Yaman. Demikian, kalau lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.